Pernah gak sih kamu merasa terjebak dalam pikiran sendiri? Rasanya kayak putar-putar di tempat yang sama, tanpa ada jalan keluar. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Pahami Overthinking. Sebelum kita membahas cara menghentikan overthinking, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu overthinking. Jadi, overthinking itu sebenarnya adalah sebuah siklus, di mana kita terus-menerus memikirkan sesuatu. Seringnya hal-hal yang negatif atau membuat kita cemas. Ini bisa terjadi ketika kita menghadapi keputusan sulit atau ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Pikirkan sejenak, kapan terakhir kali kamu merasa terjebak dalam pikiran ini? Mungkin saat menunggu hasil ujian, atau ketika merencanakan masa depan. Seringkali, kita menciptakan masalah yang lebih rumit dengan membayangkan berbagai kemungkinan terburuk. Jika kita tidak segera dapat mengatasi pola pikir ini, rasa tertekan akan semakin menumpuk dan menyulitkan kita untuk maju. Jadi, mengenali pola pikir ini sangat penting agar kita bisa move on dan mencari solusi yang lebih baik untuk diri kita. Chapter 2, Mengapa Overthinking Berbahaya? Overthinking bisa jadi penghalang utama dalam mencapai tujuan hidup kita. Ketika kita terus-menerus berpikir tanpa henti, kita rentan kehilangan fokus dan motivasi yang diperlukan untuk bergerak maju. Rasa tidak berdaya dan putus asa pun bisa menghampiri kita. Bahkan dampaknya bisa menjalar ke kesehatan mental dan fisik. Misalnya, ketika terjebak dalam pikiran negatif, kita dapat mengalami kesulitan tidur, mudah marah, dan stres berkelanjutan. Bayangkan saja, jika kita terus mencemaskan masa depan, bagaimana kita bisa menikmati hidup yang ada di depan kita? Selain itu, keputusan yang diambil saat kita berpikir terlalu dalam seringkali tidak akan optimal karena dipengaruhi oleh ketakutan yang tidak perlu. Mari kita cari cara untuk memecahkan masalah ini dan kembali mengambil alih pikiran kita sehingga kita bisa melihat banyak hal positif dalam hidup. Chapter 3, Langkah pertama, sadar dengan diri sendiri. Langkah pertama untuk menghentikan overthinking adalah dengan menyadari saat kita mulai terjebak dalam pikiran itu. Coba perhatikan bila kamu mulai merasa cemas atau berpikir terlalu dalam tentang suatu masalah. Dalam momen tersebut, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu atau malah menyulitkan? Mungkin kedengarannya gampang, tapi ini kunci untuk mengubah pola pikir kita. Kesadaran ini menjadi langkah awal yang positif. Dengan mengenali saat pikiran mulai mengarah ke jalur negatif, kita punya peluang lebih besar untuk meredamnya. Selain itu, penting untuk memahami bahwa kita tidak sendiri dalam pengalaman ini. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, kita bisa menggunakan pemahaman ini untuk sepenuhnya menerima keadaan. Dengan pengakuan tersebut, kita bisa mulai mengambil langkah yang lebih konstruktif untuk mencapai ketenangan. Chapter 4, Langkah kedua, tarik nafas dalam-dalam. Setelah kita sadar, langkah selanjutnya adalah melakukan teknik pernapasan. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Ini bukan hanya teknik sederhana, tetapi sangat efektif untuk mengubah fokus dari pikiran yang negatif menuju keadaan yang lebih tenang. Saat menarik napas, serap semua ketegangan tubuh dan saat menghembuskan, bayangkan semua pikiran yang mengganggu pergi bersamanya. Ulangi langkah ini beberapa kali sambil memperhatikan perubahan emosi yang terjadi. Cobalah untuk betul-betul merasakan perbedaannya dalam tubuh dan pikiran. Teknik ini bisa dilakukan kapanpun kamu merasa terbebani. Kemampuan untuk mengontrol napas merupakan alat berharga yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan ketenangan dalam hidup kita yang seringkali sibuk ini. Chapter 5, Langkah ketiga, fokus pada saat ini. Setelah mengatur napas kita dengan baik, saatnya mengarahkan fokus menuju kondisi saat ini. Cobalah untuk melihat sekelilingmu dan perhatikan segala sesuatu yang bisa kamu lihat, dengar, atau rasakan. Teknik ini disebut mindfulness, di mana kita mengalihkan perhatian dari pikiran yang membebani ke pengalaman langsung yang ada di depan kita. Misalnya, ketika kamu sedang menyeduh kopi, fokuslah pada aroma dan tekstur kopi tersebut, serta bagaimana rasa hangatnya menyentuh mug yang ada di tanganmu. Dengan mengalihkan perhatian,
kita memberi kesempatan untuk menjauh dari siklus pikir yang melelahkan. Ini adalah teknik sederhana namun sangat efektif untuk mengurangi overthinking. Mari kita terus berlatih keterampilan ini, meski hanya dalam momen-momen kecil sehari-hari. Chapter 6, Langkah keempat, berbicara pada diri sendiri. Berbicara pada diri sendiri mungkin terdengar aneh, tetapi ini adalah teknik yang sangat membantu. Ketika pikiran mulai menyerang, coba katakan pada diri sendiri, saya bisa mengatasinya. Kalimat semacam ini memberi kita kekuatan untuk melawan pikiran negatif. Ingatlah bahwa kita memiliki kontrol atas pikiran kita. Selain itu, tanyakan juga, apakah ada bukti yang mendukung pikiran ini? Kamu mungkin akan menemukan bahwa jawaban untuk pertanyaan itu adalah tidak. Dengan menantang pikiran-pikiran negatif, kita dapat mengurangi overthinking dan lebih mampu berkonsentrasi pada keputusan yang lebih logis dan positif. Latihan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membuat pikiran negatif terasa lebih dapat dikelola. Semakin sering kita melakukannya, semakin mahir kita dalam mengendalikan pikiran kita. Chapter 7, Langkah kelima, Tindakan nyata. Langkah terakhir adalah melakukan tindakan nyata. Ini mungkin mendesakmu untuk menghadapi hal-hal yang telah lama kamu tunda. Misalnya, jika kamu merasa cemas tentang suatu keputusan, tulis semua alasan mendukung dan menolak keputusan tersebut. Melihat pemikiran dalam bentuk tulisan bisa memberi perspektif baru yang lebih jelas. Lalu, ambil satu tindakan kecil, bisa berbicara dengan teman atau merancang rencana kecil untuk langkah selanjutnya. Tindakan kecil ini dapat membantu mengurangi beban yang kita rasakan, karena kita mulai melihat masalah dengan cara yang berbeda. Ingat, pergerakan kecil lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Proses ini adalah perjalanan pengembangan diri kita, dan mari kita nikmati setiap langkah yang kita ambil. Jangan lupa untuk subscribe ke Ruang Tumbuh agar kamu selalu mendapat pengingat untuk terus bertumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.